Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2 bab 5 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun subpembahasannya itu adalah bagian B, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Intinya, meskipun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas ribuan pulau, pulau-pulau itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Akan tetapi, merupakan kesatuan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang menegaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut dengan negara adalah salah satu unsur yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama, penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan, seperti saat ini, terdapat perdebatan tentang perbedaan wilayah bagian Indonesia pada sidang BPUPK. Nah, ketua sidang BPUPK atau ketua dari BPUPK, yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, kemudian memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dalam rangka menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, seluruh Hindia Belanda. Yang kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Yang ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Seluruh peserta sidang diminta memilih 3 pilihan tersebut. Dari seluruh peserta sidang, sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Lalu, sebanyak 39 orang peserta setuju dengan pilihan yang kedua, serta 6 orang peserta memilih yang ketiga. Nah, selain itu terdapat juga peserta yang tidak memilih. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyaknya yang memilih itu diantaranya adalah yang kedua, yaitu sebanyak 39 orang. Akan tetapi pilihan yang pertama itu sebanyak 19 orang, pilihan yang ketiga itu ada 6 orang. Berarti otomatis yang paling banyak adalah yang kedua, ya, yaitu seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Nah, oleh karena itu BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPK dijadikan dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Nah, yang kedua, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa atau bagaimana sih batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Nah, perbatasan wilayah Indonesia dilihat atas wilayah selatan, timur, utara, dan barat. Wilayah selatan Indonesia berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru yang secara langsung berbatasan dengan negara Australia.
wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Wilayah barat, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan India. Yang ketiga, ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ruang lingkup itu terbagi menjadi 3, ada wilayah daratan, wilayah lautan, dan juga wilayah udara. Wilayah daratan Indonesia meliputi daerah pemukiman dalam batas-batas tertentu dan daerah di bawah permukiman bumi termasuk segala bentuk kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Nah, itu yang pertama disebut juga dengan wilayah daratan termasuk dalam ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah wilayah perairan. Nah, wilayah perairan negara meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif yang dapat digambarkan seperti yang ada di samping ini. Ya, terkait dengan wilayah perairan, ya, ada laut teritorial, ya, terus juga ada zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, ya. Nah, dan yang terakhir adalah lapisan lepas atau lautan lepas. Mari simak penjelasannya dari masing-masing wilayah perairan negara berikut ini. Nah, yang pertama, perairan pedalaman, yaitu merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darat dari pangkal air terendah dari garis pantai Indonesia. Itu yang pertama adalah perairan pedalaman. Yang kedua, perairan kepulauan, yaitu merupakan semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, yaitu laut teritorial. Yang keempat, ada zona tambahan. Nah, laut teritorial adalah wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut surut. Yang keempat, ada namanya zona tambahan. Nah, zona tambahan merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu dapat diukur. Yang kelima, ada namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif adalah suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial itu dapat diukur. Yang keenam adalah landasan kontinen. Nah, landasan kontinen yaitu merupakan suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukiman laut yang terletak di luar laut teritorial negara hingga jarak 200 mil. Adapun ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketiga adalah wilayah udara. Ruang udara diukur mulai dari permukiman daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Wilayah antariksa Indonesia mencakup 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukiman daratan dan perairan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.